Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridhoi menjadi Raden Banterang. Saya Salma sebagai Surati. Saya Tesona Kakak Putianto sebagai nenek tua sekaligus narator. Saya Brian Putra sebagai Rupaksa. Saya Wahyu sebagai pengawal. Akan mempersembahkan sebuah drama yakni Asal-usul Banyuwangi. Di pantai timur Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang gagah, cakap, dan bagus parasnya. Nama anak raja tersebut adalah Raden Banterang yang memiliki kegemaran berburu. Di suatu pagi yang cerah, Raden Banterang ingin sekali untuk berburu di hutan. Pengawalku, pagi ini saya ingin berburu. Tolong siapkan peralatannya semua. Siap Raden, peralatannya udah kami siapkan. Menurutmu tempat mana yang bagus untuk kita berburu? Bagaimana kalau kita ke hutan saja? Karena ke hutan itu banyak hewan di sana. Baik, siapkan sekarang. Berangkat. Siap. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai pengawalnya berangkat ke hutan. Ada rusa yang sangat besar dan cantik. Akan kupanah rusa itu. Tunggu Raden, tunggu saya Raden. Kemana ini? Aku kehilangan jejak Raden. Tekadnya Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan, namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Ia berjalan seorang diri di sebuah sungai. Wow, air sungai ini sangat segar. Tatkala sedang menikmati istirahatnya, tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang wanita cantik. Siapakah gadis itu? Bidadari atau manusiakah engkau? Saya manusia, Tuan. Saya Raden Banterang. Siapakah nama kita? Namaku Surati dari Kerajaan Kalungkung. Aku berada di tempat ini karena aku menyelamatkan diri dari serangan musuh. Aku gugur dalam peperangan karena ingin mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar cerita Surati, Raden Banterang teringat ayahnya pernah berseteru dengan raja dari Kerajaan Kalungkung dan berakhir tewasnya Raja Kalungkung. Saya turut berduka cita untuk ayahmu. Maaf jika saya lancang, namun bersediakah kamu hidup bersamaku? Baiklah Raden Banterang. Nah, itulah Raja Pantai. Tapi beliau dengan siapa itu? Saya terlalu bersemangat untuk berburu dan sehingga saya lupa bahwa saya membawa kau, wahai pengawal, dan saya sangat bersyukur saya bertemu dengan hambatan hati saya. Syukurlah kau telah menemukan hambatan hati. Baiklah, kita secepatnya kembali ke istana. Mereka pun kembali ke kerajaan. Di samping kecantikan Surati juga ternyata pribadi yang ramah. Keramahan itu membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Mereka pun berbahagia. Di suatu ketika, Surati hendak berjalan-jalan keluar kerajaan. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Surati, hei Surati. Pria itu tampak lusuh dengan baju compang-campingnya. Siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku. Kakak Rupaksa. Kau ternyata masih selamat. Selamat, aku dengar kau telah menikah dengan putra Raja Blambangan. Raja yang telah membunuh ayah kita. Ini saat yang tepat untuk balas dendam. Bunuhlah dia Surati. Aku tidak bisa, Kakak. Ia telah menyelamatkanku. Lagi pula, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ah, kau memang gadis yang keras kepala. Baiklah kalau itu maumu. Aku punya satu permintaan. Simpanlah ini. Taruh di bawah bantal. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Meskipun kecewa, kakak putri Surati tidak dapat memaksanya. Ia hanya bisa berharap yang terbaik untuk kebahagiaan adiknya itu. Setibanya di kerajaan, Surati pun termenung di dalam kamarnya sambil memandangi ikat kepala dari kerajaannya itu.
Ia ingin menceritakan pertemuannya dengan kakaknya, Rupaksa, kepada Raden Banterang. Namun, suaminya tersebut masih belum pulang dari berburu. Di sisi lain, ketika Raden Banterang berburu, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pengemis tua. Rupanya, nenek pengemis tersebut menyaksikan pertemuan dua kakak beradik tersebut. Ia melapor kepada Raden Banterang bahwa Putri Surati dan kakaknya sedang membuat rencana untuk membunuh Raden Banterang. Jangan asal bicara kau nenek tua. Mohon ampuni hamba yang mulia. Jika yang mulia tidak percaya, periksa sendiri bawa bantal. Yang mulia Ratu Surati yang mulia. Baiklah, saya akan periksa pada. Terhasut oleh ucapan nenek pengemis, Raden Banterang segera lari menuju kerajaan untuk membuktikan perkataan nenek pengemis tersebut. Sembari menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai di dekat kerajaan. Ternyata kau di sini, Surati. Aku bertemu nenek tua. Dia berbicara dengan katanya kau ingin membalaskan dendam kepada aku atas kematian ayahmu. Kau telah terhasut Kakanda. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Alasanmu kepada kebaikanku. Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Kakanda, jika air sungai ini harum, berarti aku tidak berbohong. Tetapi, jika sungai ini berbau busuk dan keruh, maka aku berbohong. Selamat tinggal, Kakanda. Betapa terkejutnya Raden Banterang. Sungai yang mulanya berwarna keruh seketika berubah jernih dan berbau harum. Ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Raden Banterang meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun, sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi akhirnya menjadi nama kota Banyuwangi di Jawa Timur. Pesan dari cerita ini adalah janganlah berburuk sangka tanpa mengetahui kenyataan sebenarnya yang terjadi. Sekian persembahan drama dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kita akan memburu. Akan ketua nama saya. Surati. Surati. Apa saya mau? Selamat, aku dengar kau telah menikah denganku. Manusiakah? Bidadari nak. Bidadari Bidadari kayangankah? Kau tahu manusia kayangan? Saya manusia, Tuan. Perkenalkan.